Selamat datang kembali di channel kita, Sahabat Petani Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan seringkali jadi momok bagi kita semua, yaitu hama padi. Tapi jangan khawatir, karena kali ini kita akan belajar tuntas cara deteksi dini hama padi, supaya panen kita melimpah dan bebas dari kerugian. Mengetahui musuh kita sejak awal adalah kunci kemenangan. Setuju? Jadi, pastikan tonton sampai habis ya, karena setiap detailnya sangat penting. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa setiap daerah mungkin punya jenis hama yang dominan berbeda. Tapi secara umum, ada beberapa hama utama yang wajib kita waspadai di sawah. Mereka adalah wereng batang coklat, penggerek batang padi atau sundep dan beluk, walang sangit, tikus, dan juga keong mas. Masing-masing punya cara menyerang yang unik dan meninggalkan jejak yang khas. Nah, tugas kita sebagai petani cerdas adalah mengenali jejak-jejak ini sedini mungkin. Mari kita mulai dari yang paling sering bikin pusing, wereng batang coklat atau WBC. Hama ini kecil, tapi dampaknya luar biasa. Mereka menyerang dengan mengisap cairan dari batang padi. Gejala awalnya sering tidak terlihat jelas. Coba perhatikan baik-baik bagian pangkal batang padi. Kalau ada banyak serangga kecil berwarna coklat atau kehitaman bergerombol di sana, itu pertanda awal. Cara paling mudah untuk memeriksanya adalah dengan sedikit menyingkap daun-daun padi bagian bawah. Jika serangan sudah parah, tanaman akan menguning, kering, lalu mati, sileola lator bukar. Ini yang biasa disebut hopper burn. Jangan tunggu sampai hopper burn terjadi. Lakukan pengecekan rutin minimal seminggu sekali, terutama saat padi mulai beranak. Lihat juga apakah ada telur woreng yang diletakkan di pelepah daun. Bentuknya seperti sisir kecil berwarna putih. Selanjutnya, musuh dalam selimut, si penggerek batang padi. Hama ini menyerang dalam dua fase. Fase pertama saat padi masih muda, disebut sundep. Gejalanya adalah pucuk tanaman padi tiba-tiba menjadi kering dan berwarna kuning kecoklatan. Kalau pucuk ini kita coba cabut, akan terasa sangat mudah terlepas. Kenapa? Karena pangkalnya sudah digerogoti oleh larva penggerek batang. Nah, fase kedua terjadi saat padi sudah mulai mengeluarkan malai. Ini yang kita sebut beluk. Gejalanya mirip. Malai padi akan keluar tapi isinya hampa. Warnanya putih dan juga mudah dicabut. Untuk deteksi dini, kita harus rajin mengamati sawah. Perhatikan apakah ada ngengat berwarna kuning atau putih yang terbang di sekitar sawah pada malam hari. Karena itulah induk dari penggerek batang. Mereka akan meletakkan telurnya yang berkelompok di ujung daun padi. Kelompok telur ini biasanya ditutupi oleh bulu-bulu halus berwarna coklat kekuningan. Kalau menemukan kelompok telur seperti ini, segera ambil dan musnahkan sebelum menetas. Ini adalah cara pencegahan paling efektif. Sekarang kita beralih ke walang sangit. Sesuai namanya, hama ini mengeluarkan bau yang sangat khas dan tidak sedap. Walang sangit menyerang saat padi mulai mengisi bulir atau pada fase masak susu. Mereka mengisap cairan bulir padi yang masih muda, akibatnya bulir padi jadi kopong atau berkualitas rendah. Tanda serangannya adalah adanya bintik-bintik kecil berwarna hitam atau coklat pada gabah. Kalau kita pencet gabahnya, isinya tidak padat. Cara deteksi paling gampang tentu saja dari baunya. Coba jalan-jalan di pematang sawah pada pagi atau sore hari. Kalau tercium bau sangit yang kuat, kemungkinan besar populasi walang sangit sudah tinggi. Perhatikan juga fisik serangganya, bentuknya ramping memanjang, berwarna hijau kecoklatan, dan sering hinggap di malai padi. Jangan lupakan juga hama pengerat yang satu ini, yaitu tikus. Serangan tikus sangat mudah dikenali, tapi seringkali terlambat ditangani. Mereka memotong batang padi untuk memakan batang bagian bawah yang masih muda dan manis, atau
untuk membuat sarang. Gejala serangannya sangat khas, yaitu adanya rumpun padi yang roboh dengan pola acak dan bekas potongan yang rapi miring sekitar 45 derajat. Kerusakan biasanya terjadi di tengah petakan, membentuk lubang-lubang kosong di hamparan padi. Untuk deteksi dini, perhatikan jejak-jejaknya. Cari lubang-lubang aktif di pematang sawah. Lubang aktif biasanya bersih dari rumput dan tanahnya masih basah. Perhatikan juga apakah ada jalur-jalur jalan tikus yang sering dilalui di antara tanaman. Jika Anda menemukan tanda-tanda ini, segera lakukan tindakan pengendalian sebelum populasinya meledak. Terakhir, keongmas. Hama ini biasanya jadi masalah besar di awal musim tanam, terutama di sawah irigasi. Keongmas memakan bibit padi yang baru ditanam yang usianya kurang dari 15 hari. Serangannya sangat cepat dan bisa menghabiskan seluruh bibit dalam satu malam. Gejalanya jelas, bibit padi hilang atau batangnya terpotong di dekat permukaan air. Untuk deteksi dini, sebelum tanam, perhatikan genangan air di sawah. Apakah ada keongmas dewasa yang berkeliaran? Tanda paling khas lainnya adalah adanya kelompok telur berwarna merah muda atau pink yang menempel di batang padi, rumput, atau benda lain di atas permukaan air. Kalau melihat telur-telur ini, segera hancurkan. Ini cara paling mudah untuk mengendalikan perkembangbiakannya. Jadi, apa kunci utamanya? Pengamatan rutin. Jadikan kegiatan mengamati sawah sebagai rutinitas harian atau minimal beberapa kali dalam seminggu. Ajak juga sesama petani di sekitar Anda untuk melakukan pengamatan bersama. Semakin cepat kita tahu ada tamu tak diundang, semakin mudah dan murah pula cara pengendaliannya. Kita bisa menggunakan metode pengendalian yang lebih ramah lingkungan terlebih dahulu, seperti mengambil telur atau hama secara manual, atau menggunakan musuh alami. Penggunaan pestisida kimia sebaiknya menjadi pilihan terakhir jika serangan sudah benar-benar di luar kendali. Ingat, sawah adalah ekosistem. Menjaga keseimbangannya akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi kita. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang cara deteksi dini 5 hama utama padi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah sahabat petani semua. Jangan biarkan kerja keras kita dari mengolah tanah sampai menanam menjadi sia-sia karena serangan hama. Dengan deteksi dini, kita bisa selangkah lebih maju dari hama dan mengamankan hasil panen kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman lain dalam mendeteksi hama, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita saling belajar dan berdiskusi. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman petani lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukasi pertanian selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia, maju terus pertanian kita.